Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur, edisi Senin 10 Maret 2025. Beragam informasi terupdate telah kami sajikan dalam edisi cetak kita hari ini, dan beberapa diantaranya yang unik dan juga menarik akan kami sampaikan pada tayangan berikut ini. Dan langsung saja di halaman utama kita sudah hadir beberapa headline yang akan menemani kita, di mana informasi pertama adalah Pertalite cukup hingga Lebaran, Tribuners. Dan untuk informasi ini, menyoal stok BBM di Sulsel jelang Lebaran, Tribuners. Untuk konsumsi solar sendiri diprediksi menurun dan Pertamina minta masyarakat untuk tetap gunakan Pertalite dan juga Pertamax, di mana konsumsi bahan bakar BBM jenis Pertalite jelang Lebaran 2025 diprediksi naik dan mobilitas warga jelang Lebaran jadi alasan peningkatan kebutuhan BBM subsidi tersebut. Oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetya, pada minggu kemarin mengungkapkan sudah menjalin komunikasi dengan Pertamina mengenai kesiapan BBM subsidi jelang momen mudik Lebaran 2025. Dan peningkatan kebutuhan dari halaman 1 akan berlanjut ke halaman berikutnya mengenai senada dengan disambungkan oleh Andi Eka bahwa sampai saat ini persiapan stok diprediksi mencukupi, baik itu untuk BBM bersubsidi Pertalite maupun solar. Dan Andi Eka mengaku konsumsi Pertalite memang diprediksi meningkat. Hal berbeda justru terjadi di solar, di mana prediksinya justru menurun. Pasalnya kendaraan logistik juga bakal libur pada periode menjelang Idul Fitri. Nah, bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, bagaimana kuota dan juga stok yang tersedia di tahun 2025 untuk Pertalite dan juga solar sendiri. Dan menyoal konsumsi terbanyak itu untuk daerah Makassar, kemudian disusul dengan Kabupaten Goa dan juga Bulukumba. Untuk LPG sendiri, kuota untuk di 2025 ini sebanyak 298.272 MT dengan penambahan pasokan dilakukan di pekan keempat Ramadan 1446 Hijriah. Di samping itu, Tribuners, ada juga informasi tim gabungan waspadai BBM oplosan. Nah, akhir pekan kemarin, SPBU Pertamina Jalan Bawakaraeng Kota Makassar tiba-tiba ramai menjelang buka puasa. Oleh itu, tim gabungan Dinas ESDM PT Pertamina Sulsel bareng Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau yang disingkat dengan Hiswana Migas memeriksa bahan bakar minyak BBM di SPBU itu. Setiap mesin di SPBU diperiksa tim gabungan guna memastikan kondisi BBM terbebas dari oplosan. Mereka memeriksa BBM dalam gelas ukur untuk memastikan warna BBM sesuai dengan aturannya. BBM berwarna merah dituang dalam gelas ukur lalu dicek secara kasat mata. Nampak BBM Pertamax Turbo memiliki warna merah terang dan agak bening. Kemudian Pertamax berwarna biru terang dan juga agak bening. Sementara untuk jenis Pertalite berwarna hijau gelap. Pengendara motor maupun mobil diberi edukasi terkait warna BBM yang sesuai dengan kualitasnya. Mereka melihat langsung uji sampel yang dilakukan pada setiap mesin di SPBU. Oleh sales Area Manager Retail Sulsel Bar PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Rainer Axel Gultom, mengatakan masyarakat bisa meminta setiap SPBU memperlihatkan sampel BBM sebelum melakukan pengisian. Jadi ini edukasi baru juga buat Tribuners mungkin yang masih khawatir dengan adanya kasus yang baru-baru ini terungkap. Jadi bisa untuk meminta memperlihatkan sampel BBM sebelum melakukan pengisian di setiap SPBU yang ada di daerah Anda. Lanjut lagi, di samping informasi Pertalite cukup hingga Lebaran, ada informasi di seri ke-10 untuk merawat kemabruran puasa dan edisi 10 untuk bagian Ramadan dengan cinta. Ini ada bacaan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, juga oleh Muammar Bakri selaku Imam Besar Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Untuk yang disampaikan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar mengenai rahasia pengabulan doa. Harapan semua orang yang berdoa ingin dikabulkan doanya pastinya. Masalahnya kita sering bahkan selalu berdoa tetapi doa kita tidak dijabah oleh Allah. Kita sering mencari sebab
mengapa doa kita belum dikabulkan Tuhan? Padahal kita sudah merasa maksimum, telah memohonkan secara khusus kepada Allah agar doa kita diterima. Salah satu faktor mengapa doa kita ditolak atau ditunda pengabulan doa ialah kurangnya rasa respek dan makrifah yang mendalam kepada Allah. Nah, kemudian etika berdoa banyak dibahas di dalam kitab-kitab tasawuf, termasuk di dalam kitab karya Imam Al-Ghazali dan dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah dan kitab Fususnah Al-Hikam karya Ibnu Arabi. Nah, keajaiban demi keajaiban bisa dirasakan oleh orang yang berdoa secara tulus. Doa yang disampaikan secara etika maksimum bisa dirasakan langsung komunikasi batin itu dengan Allah. Bagi kalangan sufi lebih penting berdoa daripada pengabulan doa. Pengabulan doa belum tentu dirasakan manfaatnya secara fundamental. Akan tetapi orang yang mampu merasakan hikmatnya berdoa, maka ia tidak lagi menunggu manifestasi doa, tetapi paling penting baginya ialah adanya rasa keakraban dengan sang pendengar doa. Seolah ia memahami maksud Tuhan seperti yang pernah disampaikan oleh Ibnu Arabi bahwa boleh jadi penolakan doamu berarti hikmah lebih besar daripada ikan raksasa itu. Selain itu juga untuk di edisi atau seri ke-10 Ramadan dengan Cinta ada headline hadis-hadis. Dikatakan bahwa hadis yang menjadi pernyataan Nabi Muhammad adalah sumber kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Nah, referensi cinta melalui literasi hadis adalah pengayaan materi-materi dan tema-tema cinta yang sangat menarik untuk dibaca dan diamalkan. Tentunya mari cermati sebagian sabda Nabi berkenan dengan cinta. Untuk lebih lengkapnya ini bisa ke halaman 7 Tribuners atau juga di website kami tribuntimur.com, karena untuk bacaan untuk seri merawat kemaburan puasa dan juga Ramadan dengan cinta ini lebih lengkap, ada beberapa kalimat dan juga paragraf selanjutnya begitu. Dari halaman utama masih kita akan membahas headline selanjutnya, yakni API ingin batas lahan stadion diperjelas. Di mana Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menyatakan komitmennya menghadirkan stadion bertaraf internasional di Kota Makassar. Sebagai bentuk keseriusannya, ia mengajak Direktur Utama Jakpro, Iwan Setiawan, ke Untia mengecek lokasi rencana pembangunan stadion. Di mana Jakpro adalah perusahaan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perusahaan ini bergerak di bidang properti, infrastruktur, utilitas, dan teknologi informasi. Salah satu proyek yang dikelola oleh Jakpro saat ini adalah Stadion Jakarta International Stadium. Usai meninjau lahan, Munafri langsung menginstruksikan organisasi perangkat daerah bergerak menyusun draft perencanaan stadion. Di mana mantan CEO PSM ini meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pertanahan memastikan lahannya. Apalagi lahan Pemkot Makassar di lokasi tersebut sangat luas mencapai 22 hektar. Dan pekan depan API berharap sudah ada kejelasan terkait batas lahan dan titik pasti untuk pembangunan stadion tersebut. Setelah draft rancangan awal sudah ada, selanjutnya Munafri akan menghitung besaran biaya yang dibutuhkan untuk membangun stadion berstandar internasional. Lanjut lagi bahwa jika lahan yang ditunjuk oleh Pemkot Makassar tersebut dijadikan lokasi pembangunan stadion, tentunya dibutuhkan banyak timbunan agar lahan tersebut benar-benar layak dipakai. Pasalnya, lahan seluas 22 hektar tersebut masih berupa rawa, sebagian masih tergenang air. Lokasi ini juga pernah dilirik oleh Dani Pomanto saat masih menjabat sebagai Wali Kota Makassar. Dulu, Dani berencana untuk membangun kawasan olahraga bernama Makassar Core City Arena yang terintegrasi dengan sirkuit balap. Proyek ini bahkan sudah masuk dalam tahapan lelang pada 2023 lalu, namun tender dibatalkan karena ada dokumen teknis yang tak lengkap. Nah, kemudian setelah meninjau lahan tersebut, API Sapannya membuka opsi untuk biaya pembangunan stadion, di mana pemerintah Kota Makassar siap untuk menyediakan anggaran penimbunan lahan. Namun, jika calon investor bersedia untuk mendanai seluruh pembangunannya, maka akan lebih baik, kata Munafri, karena menghemat APBD Kota Makassar. Dan yang terakhir dari halaman utama kita adalah informasi
CPNS 2024 yang kecewa, pemerintah tunda pengangkatan. Pemerintah resmi menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hasil seleksi tahun 2024 kemarin. CPNS akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara untuk P3K dijadwalkan pada 1 Maret 2026. Adanya penundaan pelantikan tersebut berdampak tidak baik kepada para CPNS yang mengikuti seleksi tahun 2024, namun baru dilantik pada tahun 2025. Salah satu yang mengalami hal tersebut adalah seorang perempuan lajang yang saat ini tinggal di Sumatera Selatan. Sebut saja perempuan tersebut bernama Asri, sebab ia enggan disebutkan namanya saat diwawancarai. Nah, sebelum diterima menjadi CPNS, sarjana arsitektur itu bekerja di salah satu kantor konsultan, desain, dan arsitek untuk membiayai kehidupan orang tuanya yang merupakan pensiunan PNS. Meski ayah ibunya pensiunan PNS, namun Asri mengatakan gaji kedua orang tuanya selama ini habis untuk potongan pinjaman. Kakak-kakaknya sudah berkeluarga dan masih ada satu kakaknya yang belum berkeluarga dan belum bekerja. Selama ini seluruh biaya listrik, BPJS, bensin, pulsa, sembako, Asri yang menanggung dari penghasilannya di kantor konsultan arsitektur tersebut. Namun bekerja menjadi PNS atau aparatur sipil negara adalah keinginannya sebagaimana layaknya keinginan teman-teman sebayanya dahulu di Bengkulu. Untuk itu sejak tahun 2021 ia sudah mulai mengikuti tes CPNS namun kerap gagal. Ia pun mencoba tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2023 namun gagal juga. Tak patah arang ia kemudian mencoba tes CPNS pada tahun 2024 dan baginya bukan hal mudah untuk melakukan persiapan sebelum mengikuti tes CPNS. Nah, kemudian sampailah pengorbanan itu membuahkan hasil, ia bersyukur saat membaca pengumuman pada 12 Januari 2025. Asri dinyatakan lolos. Ya, namanya tertera dalam dokumen pengumuman seleksi nasional untuk pengadaan CASN. Namun belakangan kebagian itu berubah menjadi kekhawatiran. Di mana kata dia, edaran resmi pemerintah terkait penundaan pengangkatan CPNS tersebut baru beredar 2 hari setelahnya. Ya, urgensi diserentakkan ke 1 Oktober 2024 itu apa? Banyak instansi yang sudah siap padahal. Kenapa baru ada rapat setelah semua PNS sudah selesai menjalani semua tahap CPNS? Perjuangan selama ini seakan gak dihargai, lanjut Asri. Tentunya Kabupaten Nrekang, di mana fenomena balap lari di bulan suci Ramadan diduga menjadi ajang judi dengan taruhan mencapai jutaan rupiah. Untuk menjaga keamanan narasumber yang membocorkan informasi ini, ya, Baco nama samarannya, menyebutkan bahwa lokasi balap lari tersebut berada di jalan sekitar alun-alun Abu Bakar Lamboko, Kelurahan Galonta, Kecamatan Nrekang. Baco juga mengungkapkan bahwa taruhan dalam balap lari tersebut bervariasi, ya. Kemudian untuk variasinya sendiri ada dari 500.000, ada juga yang 2 juta rupiah tuturnya. Menanggapi hal ini, Kasat Reskrim Polres Nrekang Ibtu Herman mengatakan akan menyelidiki dugaan praktik judi dalam balap lari tersebut. Tidak berhenti sampai sana, ada juga stok beras Sulsel sebanyak 176.000 ton cukup hingga 14 bulan. Disampaikan dan juga ditegaskan oleh pemimpin wilayah Bulog Sulselbar, yakni Fahru Rozi. Di mana ia mengatakan bahwa stok hasil serapan 2024 tersedia sebanyak 176.000 ton. Jika dibandingkan dengan data konsumsi per kapita per bulan, stok ini cukup untuk bertahan 2 bulan jika seluruh Sulawesi gagal panen. Namun, untuk keperluan bantuan pangan, SPHP dan operasi pasar, stok ini cukup hingga 14 bulan. Dengan jumlah stok tersebut, kebutuhan beras hingga akhir Ramadan dipastikan akan terpenuhi. Lanjut lagi, ada Wakil Bupati Bone yang tolak mobil dinas Tribuners. Andi Akmal Pasludin menolak mobil dinas yang akan digunakan selama masa jabatan menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bone. Diketahui pemerintah Kabupaten Bone menganggarkan kendaraan mobil dinas yang akan digunakan ialah mobil Alphard senilai 1,5 miliar rupiah. Ia mengaku hal tersebut dilakukan untuk penghematan. Selain itu ia mengaku dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang nomor 2 di Bone, dirinya akan menggunakan mobil pribadinya. Dirinya juga meminta dukungan dari masyarakat untuk sama-sama membangun Kabupaten Bone lebih baik lagi.
Dan ada juga Dinas SDM Sulsel yang pastikan stok gas LPG 3 kg cukup untuk Lebaran. Ini merupakan lanjutan dari yang kami tampilkan di halaman pertama tadinya. Ada juga informasi dari Kabupaten Maros Tribuners sebagai informasi terakhir dari halaman Sulsel ini, yakni seorang marbot masjid di Kabupaten Maros, Hangka, 59 tahun, ditangkap polisi atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur. Pelaku diamankan di rumahnya di Kecamatan Turikale pada Jumat 7 Maret 2025 lalu. Pelaku diamankan sebulan berselang setelah kejadian karena pihak kepolisian menunggu hasil penelitian dan visum korban. Oleh Kasat Reskrim Polres Maros Ibtu Aditya Pandu mengatakan kejadian ini terjadi di salah satu toilet di satu masjid Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros 9 Januari 2025 lalu. Saat itu korban tengah menemani pamannya yang buang air di toilet masjid. Saat paman korban masuk ke toilet, pelaku Hamka mendatangi korban dan melakukan tindakan pencabulan. Merasa keberatan, keluarga korban langsung melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, unit PPA Satreskrim Polres Maros melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan pelaku di rumahnya. Oleh hal tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 289 KUHP dan atau pasal 82 ayat 1 Jo, pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Untuk ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dan yang akan kita ulas terakhir ada di halaman 6 Tribuners. Untuk halaman 6 ini merupakan rubrik Makassar. Ada beberapa informasi penting seperti api yang memperhatikan kesejahteraan marbot hingga pemandi jenazah. Untuk Wali Kota Makassar sendiri mengingatkan pentingnya untuk memberi perhatian terhadap para pekerja sosial dan keagamaan. Adapun yang dimaksud ialah pemandi jenazah, imam-imam rawatib, kemudian marbot masjid hingga guru mengaji. Kata Munafri, mereka memegang peran vital dalam kehidupan permasyarakatan, meskipun seringkali pekerjaan ini dianggap biasa. Dan pada kesempatan tersebut, Munafri hadir bersama istrinya Ketua TPPKK Kota Makassar, Melinda Aksa, serta Imam Syekh Abdul Aziz dari Yaman. Kemudian dikatakan bahwa insya Allah kami akan support dan tingkatkan. Memang beberapa pekerja-pekerja sosial yang ada di Kota Makassar ini butuh perhatian ekstra dari pemerintah. Kemudian Munafri juga mengimbau masyarakat untuk saling meningkatkan kepedulian, misalnya bergotong royong untuk kebersihan masjid. Ia berharap masyarakat bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan estetika masjid itu sendiri. Ada juga 12 pejabat dan pegawai distrik diperiksa terkait kebakaran, di mana ada kebakaran yang terjadi pada 11 Januari lalu. Oleh karena itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Bukti Jufri, mengatakan besok akan ada pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik. Sebanyak 12 pejabat struktural dan pegawai Dinas Pendidikan akan diminta keterangannya sebagai saksi dalam kebakaran tersebut. Andi Bukti berharap kepolisian segera mengungkap penyebab kebakaran tersebut agar tidak menimbulkan beragam persepsi di masyarakat. Apalagi peristiwa ini juga menjadi perhatian Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin. Dan untuk sementara, kantor Dinas Pendidikan direlokasi ke ex-kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, tepatnya di Jalan Andi Pangeran Petarani. Sebelumnya diberitakan kebakaran melanda kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar pada 11 Januari lalu, tepatnya dini hari. Dan akibat insiden ini menghanguskan sejumlah ruangan di lantai 2 kantor tersebut. Dan terakhir ada informasi Melinda Aksa dan Permabudi Sulsel menyalurkan sembako Tribuners. Di mana disampaikan oleh Ketua TPPKK Kota Makassar, Melinda Aksa, bantuan yang diberikan hari ini kepada para petugas kebersihan bukan sekedar pemberian sembako, namun sebagai simbol rasa kasih sayang, persaudaraan dan kepedulian antar sesama tanpa memandang perbedaan. Oleh Ketua TPPKK Kota Makassar, Melinda Aksa bersama Permabudi Sulawesi Selatan menggelar aksi peduli kasih di Masjid Cengho, Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate pada Minggu 9 Maret 2025. Kemudian diketahui para petugas kebersihan yang selama ini berperan penting dalam menjaga kenyamanan lingkungan Kota Makassar
merupakan masyarakat kalangan ekonomi kelas bawah, dan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban mereka. Kemudian dari hal tersebut juga dijelaskan oleh Frans yang merupakan mewakili Ketua Permadu Budi Sulsel bahwa kegiatan ini merupakan penerapan nilai-nilai luhur yang harus dijaga oleh setiap lapisan masyarakat. Selain distribusi sembako, jelas Frans, kegiatan juga dirangkaikan dengan membersihkan lingkungan sekitar Masjid Cengho sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan tempat ibadah yang menjadi simbol kerukunan umat beragama. Menurut Frans, kegiatan Permabudi Peduli yang bertajuk Ramadan dengan Cinta menjadi implementasi esensi cinta dalam ajaran universal tentang toleransi dan kasih sayang terhadap seluruh manusia. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Kakanwil Kementerian Agama Sulsel Aminuddin, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, kemudian Camat Tamalate Emil Yudianto Tajudin, Ketua TPPKK Tamalate Andi Nina Emil, kemudian serta Takmir Masjid Cengho Tanjung Bunga. Nah, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini Tribuners. Terima kasih Tribuners senantiasa menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur setiap harinya, khususnya di edisi Senin 10 Maret 2025. Inilah merupakan tayangan yang telah kami sajikan. Akhir kata, saya Fiorina Jaretno mewakili seluruh kru yang petugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.